Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah taruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salatan salaman daimaini mutalazimaini ala nabi Hina Muhammad ibn Abdillah. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sore ini insyaallah adalah pengajian terakhir kita, karena bulan depan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka sebagai sekedar pengenalan, sebagai sekedar ilmu pengetahuan, kita akan membahas tentang komposisi bulan Ramadan, atau apa saja fitur-fitur yang ada di dalam bulan Ramadan. Ibu-ibu, ibaratnya dalam satu tahun ada bulan yang paling utama, yaitu bulan Ramadan. Dalam satu bulan ada hari yang paling utama, yaitu hari Jumat. Dalam satu hari ada waktu yang paling utama, yaitu sepertiga malam terakhir. Ramadan ini kita tunggu-tunggu. Gimana? Karena banyak promonya. Ibu kalau belanja baju suka kali kita ada promo, ya kan? Oh ini promo, paket umroh promo, paket beli baju promo, beli satu dapat satu, beli satu gratis satu, gitu kan? Nah jadi Ramadan ini ibarat promo. Hei promo nih kata Allah. Promo apa? Promo di bulan ini kalau kalian baik-baik diampunkan dosa. Promo bulan ini kalau seandainya banyak ibadah dilipat gandakan pahala. Promo kalau bulan ini baik-baik maka Allah kembalikan kepada fitrah. Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang berpuasa sehingga nanti keluar dari Ramadan kita menyandang predikat takwa. Insyaallah. Maka secara singkat kita akan bahas apa saja komposisi atau isi daripada bulan Ramadan itu. Kita mulai. Yang pertama, di bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu menjadi pedoman kita sekarang. Mendengarnya dapat pahala, menengoknya dapat pahala, menyentuhnya dapat pahala, menjinjingnya dapat pahala. Al-Quran seluruh dunia sama. Makanya ada musabaqah tilawatil Quran. Ada orang lomba Al-Quran di Iran, kita simak di sini, seluruh dunia sama. Banyak hal yang gak masuk akal dalam Al-Quran. Kita baca, tak tahu artinya, tapi kita bisa hafal. Mantap gak tuh? Gak tahu artinya, tapi kita bisa hafal. Anak SD gak ngerti arti, bisa hafal. Anak SMP nggak ngerti arti bisa hafal.
Anak kecil belum balik berakal bisa hafal, nggak masuk akal. Ngerti aja nggak, masa bisa hafal? Itu beda dengan kitab-kitab agama lain. Boleh ibu lihat orang-orang yang ngerti dengan ilmu agama lain, rata-rata ustadz-ustadznya itu atau ulama-ulama di agama lain itu, dia kalau ceramah bawa kitabnya. Mereka susah hafal kitabnya, tetapi Al-Quran walaupun kita nggak ngerti artinya, maka kita dimudahkan oleh Allah menghafalnya. Janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang membawa Al-Quran, aku yang menjaganya. Banyak hal yang gak masuk akal dalam Al-Quran. Coba bayangkan, Rasulullah orang Arab, waktu ada perintah turun wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa kata baginda Nabi? Ma ana biqori, aku harus baca apa? Baginda Nabi orang Arab, tapi nggak selamanya ngerti arti Al-Quran pada masanya. Suatu ketika Umar bin Khattab masuk Islam ketika adiknya membaca surat Toha ayat 1 sampai 14. Kenapa dia masuk Islam? Karena dia mengira itu adalah bacaan yang luar biasa yang dia tidak pernah dengar sebelumnya. Jadi bahasa Arab Quran itu beda dengan bahasa Arabnya orang Arab. Kalau bahasa Arab Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab lebih gampang menghafal Quran. Pada faktanya orang Arab pun sulit menghafal Quran, betul? Kalau bahasa Arabnya Al-Quran sama dengan bahasa Arabnya orang Arab, pasti orang Arab nggak perlu belajar Quran. Pada faktanya orang Arab pun mesti belajar Quran, karena bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arabnya Allah, tidak sama dengan bahasa Arabnya manusia. Orang-orang yang ngerti arti Arab itu dia akan ngerti mengartikan Al-Quran lebih sulit dibanding mengartikan hadis. Karena hadis itu berasal dari baginda Nabi, bahasanya lebih mudah dipahami dibanding bahasa Al-Quran. Dan Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Makanya ada dalil syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Tapi masalahnya Ramadan itu kan panjang, malam 1 sampai 30. Di antara 30 hari Ramadan, kapan diturunkan Al-Quran? Maka ada dalil yang melengkapinya. Inna anzalnahu fi lailatil, Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Itu malam turunnya Al-Quran. Tapi banyak masyarakat kita yang memperingati turunnya Al-Quran justru pada malam 17 Ramadan. Ya kan? Memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan. Padahal Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Saya jelaskan karena itu nggak salah. Jadi begini Bu, Al-Quran itu turun dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, Al-Quran turun dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Itulah pada malam Lailatul Qadar. Jadi dari Allah turun ke Lauhil Mahfuz, tempat berkumpulnya Al-Quran. Itu pada malam Lailatul Qadar 21, 23, 25, 27, 29. Yang kedua, Al-Quran turun dari Lauhil Mahfuz, diambil oleh malaikat Jibril, diserahkan kepada baginda Nabi. Itulah pada malam 17 Ramadan. Jadi kalau kita memperingati nuzul Quran pada malam 17 Ramadan, berarti kita memperingati turunnya Al-Quran dari Lauhil Mahfuz kepada baginda Nabi. 17 Ramadan. Nah, berarti malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana diturunkan Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz. 10 malam terakhir saya jelaskan.
Malam Lailatul Qadar itu 21, 23, 25, 27, 29. Kita nggak ketemu lagi nih sampai Idul Fitri nih. Nah, kita jelaskan. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, bagaikan ibadah 83 tahun lamanya. Pertanyaannya, 10 malam terakhir atau minimal pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, pada malam Lailatul Qadar, amal apa yang bisa kita lakukan? Saya jelaskan. Amal terbaik yang bisa kita lakukan pada malam Lailatul Qadar adalah memperbanyak iktikaf. Apa namanya? Iktikaf. Saya jelaskan tentang iktikaf. Jadi gini Bu, iktikaf itu adalah duduk tenang di masjid atau di musola, tenang, diam, aktivitas iktikaf. Ngapain kita? Pertama, kita bisa baca Quran. Yang kedua, kita bisa zikir. Yang ketiga, kita bisa sholawat. Saya ulang, baca Quran, doa, sholawat. Yang keempat, kita bisa ingat-ingat kekurangan diri kita saat iktikaf. Yang kelima, kita bisa melakukan sholat sunnah, baca Quran, zikir, sholawat, ingat kekurangan diri, kemudian sholat sunnah, sembari kita berdoa. Bu, ada pertanyaan gini, Ustazah, saya di malam 10 malam terakhir, saya di masjid. 10 malam terakhir, saya di masjid. Saya habis taraweh, nggak pulang. Saya tetap di masjid. Saya baca Quran sambil cerita. Saya baca Quran sambil berzikir. Itu namanya zikir, bukan iktikaf. Saya baca Quran sambil bercerita, sambil lihat Instagram, sambil telepon kawan-kawan. Itu namanya baca Quran, bukan iktikaf. Kalau mau dia tergolong iktikaf, dia mesti diam dan di masjid. Paham nggak maksud saya? Ustazah, saya di rumah baca Quran sendiri, diam. Tapi di rumah, bukan iktikaf. Jadi yang dinamakan dengan iktikaf adalah diam di masjid dan melakukan aktivitas yang tadi. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, sholawat. Lima-limanya boleh. Atau baca Quran aja boleh juga. Atau sholat sunnah terus. Sholat taubat, hajat, sholat istikharah, ya. Atau ibu zikir aja terus. Atau ibu doa aja terus. Itu iktikaf. Syaratnya di masjid, musola, diem. Jadi Bu, kalau ada teman ibu sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, lalu dia ikut doa berjemaah, lalu alhamdulillahirabbil alamin, lalu dia salaman sama ibu, dia ambil sejadah, dia pergi ke sudut, dia bentang sejadah. Jangan ibu ajak ngobrol, woi, bareh maha kini. Jangan Bu, ya, biarkan dia iktikaf, dia pengen zikir, dia baca Quran, dia sholawat, dia sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Oke. Nah, selanjutnya, berapa lama iktikaf ini? Banyak orang bilang iktikaf itu harus sampai pagi. Jawabannya tidak. Bisa sejam, bisa setengah jam, bisa 2 jam. Nyudut dia sendiri, dia doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Itu iktikaf. Kalau dia lapar, dia boleh makan. Dia haus, dia boleh minum. Kalau dia tertidur, dia ambil wudhu lagi.
Kalau dia ngobrol jangan, kecuali kalau mau tidak itikaf lagi, gitu. Jadi selama ini kalau kita nggak pulang dari masjid, kita baca Quran sambil ngobrol, itu baca Quran namanya. Kita zikir sambil ngobrol, itu zikir namanya. Tapi kalau mau dianggap itikaf, mesti diam, fokus karena Allah. Clear? Nah, ini banyak-banyakkan itikaf. Dan kemudian zikir apa yang paling baik? Dia kan tadi doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Zikir apa yang paling baik? Zikir yang mantap dibaca di malam Lailatul Qadar atau 10 malam terakhir adalah zikir Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Itu sama dengan zikir Sya'ban. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Banyak-banyak dilakukan di malam Lailatul Qadar. Cuman persoalannya, kadang-kadang di Indonesia ini tanggal Ramadan tuh beda-beda, sehingga malam ganjilnya juga beda. Antara NU dan Muhammadiyah biasanya beda. Maka biar lebih aman, daripada nggak tahu kapan malam Lailatul Qadar, ibu lakukan aja iktikaf 10 malam terakhir. Insya Allah kalau ibu kerjakan mantap. Boleh pulang dulu, mau subuh datang ke masjid, atau habis taraweh walaupun cuma 1 jam di masjid. Nggak harus sampai pagi, mengamuk pula babang ibu tuh nanti. Ya, cukup 1 jam, setengah jam. Itu dia. Bulan Ramadan, bulan diturunkan Al-Quran. Dan bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Lakukan iktikaf di malam Lailatul Qadar. Cuma masyarakat kita banyak keliru. Makin ke ujung makin sepi masjid. Di sini gimana? Sama? Sama. Karena di ujung sudah ada pulang kampung. Di ujung sudah masak peyek. Di ujung sudah masak kue bawang. Padahal kalau kita pergi ke Al-Makkah Al-Mukarramah, makin ujung makin ramai. Karena di ujung ada malam Lailatul Qadar. Ini ada promo ini, di mana dosa diampunkan, pahala dilipat gandakan. Insya Allah. Lakukan tiap malam. Bahkan kalau ibu pengen umroh di bulan Ramadan, coba umroh 10 malam terakhir. Ya, itu bagus. Iktikaf. Ustazah, perempuan tuh kayak gimana? Kan perempuan tuh lebih baik sholat di rumah. Perempuan tidak diwajibkan ke masjid, tapi juga tidak diharamkan ke masjid. Ada dalil, kuntu nahaitukum an ziyaratul qubur. Ada dalil, idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dul lahun. Jika istri kalian meminta izin ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi perempuan boleh ke masjid, tidak diharamkan, tidak disuruh. Tapi jangan pula ibu macam kita tabarruj, berlebih-lebihan, berdandan berlebih-lebihan. Jangan, ya. Yang penting kita baik-baik di masjid ini. Clear? Pakai baju, pakai mukena yang bersih, dan usahakan tidak berbacaan. Ini mukena ada bacaan pula, SpongeBob. Teringat wajah SpongeBob. Suami-suami ibu, waktu taraweh nanti belikan baju polos. Jangan suruh pula dia pakai baju baygon datang ke taraweh. Perempuan sholat Allahu Akbar, baygon, anti nyamuk. Terbayang baygon di rumah, ndak khusyuk sholat orang. Paham ya? Jadi polos saja dia, ya, sehingga dia lebih khusyuk kita sholat. Clear? Diturunkan Al-Quran, ada malam Lailatul Qadar. Jadi malam di mana kita dilipat gandakan pahala kita.
Masya Allah. Itu nomor 2. Saya ambil yang penting-penting aja. Yang ketiga, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, coba karena kita ingin memasuki Ramadan pakai ilmu pengetahuan, coba dibuat target ibadah selama Ramadan. Ambil pena, ambil kertas, tempel di depan kulkas. Apa list yang akan kita kerjakan selama Ramadan? 1, misalnya selama Ramadan saya tidak mau tinggal sholat duha. 2, selama Ramadan saya tidak mau tinggal tahajud. Jangan nanti yaumul hisab, kita dihisab oleh Allah di dalam Ramadan 2025. Ada catatan amal, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun. Tapi sampingnya pipis, 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 pipis. Pergi pipis saja bangun malam, ya kan? Jadi bangun malam, ambil wudu, tahajud. Ibu lebih mudah karena ibu pasti bangun lebih awal karena masak. Ambil waktu 2 rakaat tahajud. Apalagi target amal, saya pengen hatam selama Ramadan. Cara hatam dalam Ramadan, baca 2 lembar setiap habis sholat aja. 2 lembar subuh, 2 lembar zuhur, 2 lembar asar, 2 lembar maghrib, 2 lembar isya. Planning. Berarti sehari 10 lembar 1 juz. Orang sholat Idul Fitri kita khatam Quran. Masya Allah. Ya, buat planning sehingga Ramadan kita enak. Apalagi selama Ramadan saya nggak pengen putus untuk melakukan sedekah subuh, karena kebetulan di dalam Ramadan itu kita insya Allah selalu ke masjid. Nah, buat planning itu ya, untuk kita bisa melakukan yang namanya sebentar ya, bisa melakukan yang namanya sedekah subuh ke masjid. 2000, nanti serahkan di hari Idul Fitri. Oke? Ibu mau planning apa lagi? Selama Ramadan saya tidak mau marah-marah karena saya pengen puasa. Tapi puasa tidak tapi marah tidak batal puasa. Cuman marahnya berdosa. Janganlah ibu bilang, oh ini karena puasa aku tahan marahku bang. Coba tengok nanti malam habis kau bang. Nah jangan. Tetap marah itu berdosa. Buat target dari macam kita punya target di dalam Ramadan. Clear? Itu yang ketiga. Pertama, di Ramadan ada turun Quran. Kedua, ada Lailatul Qadar. 3, buat planning. Buat buku agenda. Amal apa yang bisa kita lakukan selama Ramadan. Yang keempat ini saya ngaca aja, ngambil yang penting-penting aja. Karena ini kajian terakhir kita ini. Ya, saking banyaknya yang perlu kita tahu, saya acak-acak aja lah. Saya ambil yang penting-penting aja. Batas sahur adalah azan subuh, bukan imsak. Jadi kalau bunyi sirine, ya tut, ibu masih ada kepala patin, santuang mak. Ya, karena batas sahur adalah adzan subuh. Paham? Selanjutnya, jangan tidur habis subuh dan habis asar, makruh. Tidur habis syuruk boleh. Yang ketiga, ibu-ibu, kalau malam ibu berhubungan badan, lalu kemudian ibu tertidur, belum pasang niat puasa Ramadan, belum juga sahur, belum juga mandi, ibu pas terbangun karena junub di malam hari, terbangun 5:30, jawabannya tetaplah lanjutkan puasa, tapi jangan sahur lagi dan segera mandi. Oke? Kemudian selanjutnya, ibu-ibu, nanti ketika kita berpuasa di dalam bulan Ramadan, berbukalah mengikuti sunnah Nabi. Bagaimana sunnahnya? Baca doa berbuka puasa, minum segelas air putih, kalau mau sunnah minum madu, dan makan 1
atau 3 atau 5 atau 7 kurma dalam jumlah yang ganjil. Lalu ibu sholat, baru ibu makan lotek lontong itu. Jangan ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah masuk lotek, es teler, es cendol, masuk semua. Sehingga metabolisme tubuhnya menjadi tidak sehat, lambungnya menjadi tidak sehat, dan akhirnya nanti efek sampingnya lambung tidak terlatih, sholatnya nggak khusyuk. Clear ya? Biar nggak ngantuk tengah malam. Selanjutnya, kalau nanti ibu sholat isya berjamaah, lalu ibu terlambat karena sibuk menghabiskan lotek yang belum habis, maka sholat isyanya terlambat. Jangan lari-lari ke masjid. Lari-lari ke masjid itu makruh. Seorang sahabat ketika baginda Nabi menjadi imam, banyak sahabat yang masbuk terlambat. Lalu kemudian dia dikejar lari-lari. Setelah habis sholat, baginda Nabi berkata, "Kenapa kalian tadi berlari-lari? Kami nggak pengen terlambat ya baginda Nabi. Jalan biasa, jangan tergesa-gesa." Oke, ada yang pernah lari-lari ke masjid? Lari ndak ustazah, jungkil balik iya. Nggak ya? Oke, saya ambil yang penting-penting aja. Selanjutnya saya berpesan, nanti dari habis isya menjelang tarawih ada ustadz yang ceramah, betul ya? Saya punya harapan, dengarkan ustadz itu baik-baik. Ambil hikmah dari apa yang beliau ucapkan. Ngerti atau nggak ngerti, penuhi adab dalam majelis ilmu. Maksud saya begini, jangan ketika ustadz ceramah, ibu baca Quran di belakang. Baca Quran hukumnya sunnah, sementara mendengarkan kajian hukumnya wajib. Karena pengen cepat hatam, nggak baca Quran di waktu maghrib, ibu baca saat ustadz ceramah. Jangan. Penuhi adab majelis ilmu, nanti baca Quran setelah taraweh. Saya tak pernah lihat jemaah saya baca Quran waktu saat saya ceramah. Cuman saya banyak dapat laporan ada jemaah yang baca Quran saat ustadznya ceramah. Oke, ustazah, kami tidak ngerti ceramah ustadznya itu. Lain ujung, lain tengah, lain pangkal. Enggak apa-apa, dengerin aja. Kita ini datang majelis taklim bukan sekedar pengen pintar, tapi mengambil hikmah hadir dalam majelis ilmu. Ketika hikmah itu kita ambil, maka insya Allah kita akan menjadi lebih baik. Penuhi adabnya supaya apa? Supaya kita itu benar dalam ibadah, ya, penuhi adabnya. Kemudian selanjutnya, jadi dengerin aja Bu, mau ibu paham atau tidak, dengerin aja Bu. Karena saya bilang ke jemaah kayak gini, kita nggak tahu Bu, perkataan ustadz yang mana yang akan membuat kita mendapatkan hidayah, betul ya? Kita nggak tahu dari lisan mana kita mendapatkan hidayah. Jadi dengerin aja, angguk-angguk aja, ya, jangan-jangan pas angguk tuh turun hidayah, kan nggak tahu gitu ya. Oke, clear, paham? Selanjutnya, dari isya menjelang tarawih, ibu kan dengarkan ceramah ustadz. Kalau ibu terkantuk mendengarkan ceramah itu, kalau ibu tertidur, tapi tidur ibu tidur ayam, cuma gini aja, nah gitu kan. Jadi kalau ada kawan ibu yang tidur ayam, ibu bangunkanlah, jangan ibu kode-kode kawan lain, caliaklah tuh, caliaklah tuh, gibah pula. Ada kawan udah begini-begini dia melawan, udah capek dia dari subuh bangun jam 3 masak, nggak tidur habis subuh antara anak sekolah, mencuci, nyetrika, siang harus masak lagi, sehingga waktu tarawih dia begini-gini. Datang ibu, digibahkan pula, bangunkan Bu, bangunkan Bu, dah, bangunkan, jangan dibahas, bangun Bu, kok ngantuk ibu Bu, tiap malam nampaknya ngantuk nih Bu. Ini tandanya ibu kurang beriman ini ya, jangan dibahas, malu dia, senggol aja sikit. Dah, cuekin lagi, dah ibu dengar lagi ustaz.
Jadi kalau ibu tekantuknya tuh kayak gini, itu ndak batal wudu. Kecuali ibu ngambil wudu pengen ngilangkan ngantuk aja. Tapi kalau ibu tidur lelap, ibu nyandar lelap, atau ibu tempelkan kening ke sejadah lelap, atau pinggul ibu sudah tidak lagi ke lantai lelap, maka ambil wudu lagi, itu batal. Paham? Selanjutnya, ikut ringik kaji kok banyak mana? Ingat ya, kita ndak ulang lagi ya, ndak kita simpulkan ya. Oke, selanjutnya sama. Sewaktu dengarkan ceramah Ustaz, ibu kan suka sakit lutut, sakit tumit, maka kalau mau selonjoran boleh, tapi ada syaratnya. Jadi gini Bu, ada dalil alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk, baring. Boleh zikir selonjor, boleh baca Quran selonjor, boleh berdoa baring, boleh sholawat baring, boleh selonjor boleh. Tapi kalau di masjid selonjorannya jangan kakinya menghadap kiblat, makruh. So kalau mau selonjoran putar ke kanan, putar ke kiri, asal jangan ke atas ya, ke arah kiblat. Ke arah kiblat jangan, hadap ke sini. Untuk di ujung ngadep ke sini is okay. Gitu. Clear ya? Baik. Selanjutnya sebagai penutup. Nanti kalau dia mau tanya silahkan. Selama bulan Sya'ban ini tanggal 7, tanggal berapa ini? Tanggal 7 Sya'ban. Iya kan? Tanggal 7, maghrib nanti 8. Tanggal 8 ya? Tanggal 8 rupanya ya. Maghrib nanti. Oh iya, kemarin sampai tanggal 31 ya Januari ya. Oke, nanti malam tanggal 9 Sya'ban. Berarti ada waktu beberapa hari lagi yang belum ganti puasa, maka gantilah. Masih bisa ganti puasa sampai sehari menjelang Ramadan, atau macam namanya hari syak. Hari syak sehari menjelang Ramadan sudah tidak bisa lagi ganti puasa, dan masih bisa memperbanyak puasa sunnah selama bulan Sya'ban, entah Senin Kamis, entah puasa Daud, entah puasa Qadha, entah puasa Yaumul Bid, entah puasa nisfu Sya'ban, masih bisa mengganti menjelang hari syak, sehari menjelang Ramadan. Nanti akan ketemu dengan tanggal 14 Februari puasa nisfu Sya'ban, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban. Karena dia kebetulan hari Jumat, usahakan jangan sendiri. Jadi Rabu niatkan Yaumul Bid, Kamis niatkan Yaumul Bid, Jumat niatkan nisfu Sya'ban, atau nisfu Sya'ban aja hari Jumat digandeng dengan Sabtu niatkan puasa qadha, bisa. Yang penting jangan dilepaskan, usahakan Jumat jangan sendiri. Paham? Baik, demikian dari saya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau tidak kita cukupkan. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Waktu puasa itu umroh di Ramadan.
Misalnya yang menunda, karena kalau puasa itu dia sendiri makan, dia masih waktu yang sendiri. Baik Ustazah, saya ini biasanya umroh di bulan Ramadan. Karena siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan 1 kali haji. Cuman saya masih punya suami Ustazah. Suami saya ridho, orangnya slow. Pergilah mah, nggak apa-apa kok mah. Tapi si mama ini sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk sahur dan berbuka. Mungkin bisa melalui anak, atau melalui orang lain, atau melalui catering. Suaminya enjoy, lalu istrinya pergilah umroh bersama mahram yang lain, seperti teman-temannya, kan itu mahramnya juga. Boleh nggak Ustazah? Karena saya pernah baca di TikTok, lihat di TikTok, gimana pun jangan biarkan suami sendiri, karena memberikan makan suami lebih mulia dibanding pergi umroh. Status seperti itu kalau suaminya tidak mengizinkan. Kalau suami tidak mengizinkan, umrohnya sunnah, melayani suami wajib. Suami duluan. Tapi kalau suaminya ridho, suaminya setuju, suaminya mendukung, support, pergilah umroh, pahalanya 1 kali haji. Tak ada masalah kalau suaminya ridho. Kalau konteksnya begini Bu Nong, pokoknya istri nggak boleh pergi umroh di bulan Ramadan. Apapun yang terjadi kalau suaminya tinggal, repot, nggak ada perempuan yang pergi umroh di bulan Ramadan nanti. Boleh Bu, ketika suaminya ridho. Itu mungkin semacam video terpotong saja. Ya mungkin kalau konteks suaminya tidak mengizinkan. Kalau suaminya mengizinkan nggak ada masalah. Contoh Bu, kalau suami tidak memberi nafkah kepada istrinya, itu kan berdosa Bu. Nah coba dilihat sigat nikah. Apa bunyi buku nikah? Ibu masih ada buku nikah? Buku nikah dibawa selfie aja. Nah, ya kan? Coba lihat di buku nikah. Jika seorang suami tidak menafkahi istri beberapa bulan berturut-turut, ada di ujungnya, kalau istri tidak ridho, maka dia boleh mengajukan gugatan ke pengadilan dengan mengantarkan uang sejumlah sekian. Coba cek nanti buku nikah tuh. Jangan-jangan lupa di mana letaknya. Nah ya, kan ada kata-kata kalau istri tidak kalau istri ridho nggak apa-apa, tapi ridho tuh benar-benar, jangan disebut-sebut juga. Nah jadi suami tak menjalankan kewajiban, istrinya ridho, maka itu tidak jatuh talak, ia tidak harus digugat. Misalnya suaminya pengangguran, istrinya ridho, ya, atau ternyata suaminya baik, istrinya ridho, tapi sebaik-baiknya sedekah adalah memberikan nafkah kepada istri. Jadi intinya keridhoan, gitu ya Bu. Berangkat aja Bu, insyaallah aman aja. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Selama 1 tahun ini saya menemani ibu-ibu semua dalam majelis ini. Saya minta maaf kalau ada salah khilaf selama ini. Apa yang saya sampaikan tidak bermaksud menceramahi, sekedar menakut-nakuti. Enggak juga ya. Salah. Yang saya sampaikan selama ini bukan untuk menceramahi, sekedar berbagi ilmu saja di antara kita. Semoga saya berdoa Allah mudahkan kita mengamalkan apa yang pernah disampaikan oleh ustadz-ustadz kita dalam majelis ini. Saya mohon maaf lahir dan batin kalau ada salah khilaf dari tutur kata saya, cara bicara saya dan semuanya. Semata-mata niat saya karena Allah, hanya ingin berbagi kepada kita semuanya. Semoga ibu semua sehat, Ramadannya mantap, semakin beriman, semakin solehah. Dan pesan saya satu aja, apapun aktivitas kita, fokuskan gimana ceritanya biar masuk surga. Lakukan apapun gak ada masalah, asal tidak melanggar hukum Allah. Lakukan apapun boleh, asal tidak melanggar syariat. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf lahir dan batin. Dan kita tutup dulu ibu-ibu. Ala hazihin niyah al-fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibal sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Rahayna rabbana bisalam warkhinal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna na'udzubika min adzabil kubur. Allahumma inna na'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya mujibas sa'ilin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahar rijal. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Indonesia. Allahumma ansur ikhwanana mujahidina fi Palestin ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.